Jadi dulu begitu lulus AYKPN langsung itu? Saya sempat di perusahaan Jepang pernah, terus di perusahaan Amerika setelah itu. Oh gitu. Lulus AYKPN langsung masuk perusahaan Jepang, Terus ganti perusahaan Amerika. Karena gitu saya ya? suka bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi saya misalnya pas interview itu saya Oh gitu. yang nggak takut gitu ya jadi Pada kesempatan ini kita bertemu dengan Mbak Diana Airawati. Ya, terima kasih Mbak Diana sudah Bapak. menyempatkan bertemu dengan kita di acara Bincang Kampus. Mbak Diana ini alumni AYKPN angkatan 1991. Ya, betul. Gitu ya. 91. Dan saat ini sedang mengambil program doktoral di UNS. Di Luar PDII. biasa. Terima kasih. Harapannya itu memang generasi yang lebih muda itu harus bisa melampaui prestasi yang tua-tua, kan gitu. Kalau enggak kan dunia enggak semakin maju, semakin mundur. Iya, Pak. Selamat ya, Mbak Diana. Terima kasih Pak. Saya juga banyak belajar dari dosen-dosen di AYKPN yang luar biasa, yang menginspirasi untuk gitu. belajar dan kerja keras ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian kita bincang-bincang pada kesempatan ini harapannya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kawan-kawan kita, utamanya para alumni dan juga yang masih kuliah di AYKPN. Ya. Gimana cara menyiasati keadaan, apalagi di situasi seperti saat ini, sekarang ini. Kita sedang dihadapkan pada pandemi ya, kemudian segala sesuatunya itu menjadi tidak semudah waktu-waktu yang normal, lalu. ya, betul. Jadi dibutuhkan semangat yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa untuk bisa mengatasi keadaan. Nah, harapan kita sih pandemi ini akan bisa segera berakhir dan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan normal gitu ya. Betul, amin. Oke Mbak Diana, kegiatannya apa selama ini? Oke, sekarang saya itu di samping lagi sekolah studi lanjut, saya juga mengajar di Universitas Mercubuana Jogja di jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi juga. Jurusan akuntansi. Tahun berapa mulai ngajar? Mulai ngajar itu 2017. 2017. Ya. Waktu itu saya. Tapi di samping itu saya dengar Mbak Dianya punya kegiatan yang lain. Iya, kegiatan dulu lain. ngelola apa namanya homestay. Iya, dulu saya sempat punya homestay, ada yang waktu itu di perbukitan ya. Jadi karena saya punya semacam idealisme pingin punya homestay gitu. Nah, terus tapi karena jauh dan waktu itu saya juga terkendala jarak ya. Jadi waktu itu sempat saya memang ada yang di sana sama yang di kota. Kalau di Jogja homestay untuk kalau liburan itu ya Pak ya. Kalau liburan kan banyak orang mencari tempat tinggal, biasanya hotel-hotel penuh gitu ya. Nah, jadi di sana biasanya kita mencari celah di sana. Gitu. Sama di daerah mana deh Mbak? Kalau yang di Jogja itu di dekat Sindupak. Mana Sindupak tuh di Jalan Magelang Pak. Oh, Jalan Magelang. Kalau yang di pegunungan, bukan di pegunungan ya, di Turgo waktu itu saya juga punya juga. Itu memang yang suka daerah sana tuh biasanya bule ya, orang asing. Gitu. Kalau di kota biasanya pendatang, orang yang mau liburan sama mahasiswa gitu. Enggak, ya. Kalau ada yang di Jogja, ada yang di Turgo, berarti punya beberapa gitu ya? Ya itu latihan karena kalau nggak diterapkan ilmu akuntansi, ilmu ekonomi itu nggak ini Pak ya, kita nggak bisa membayangkan. Jadi bergunanya saat kita mengajar itu benar-benar bermanfaat. Maksud saya mungkin teman-teman yang lain ada yang punya rumah, ada punya segala macam ya, yang itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk homestay seperti yang punya Mbak Diana. Iya, karena waktu itu kan misalnya karena Jogja ini kan kota wisata, lalu banyak mahasiswa. Nah, yang seperti itu banyak dicari ya kalau kita bisa mencari celahnya. Dan waktu itu saya mengiklankannya memang enggak di
saya pakai Airbnb itu loh Pak. Oh gitu. Nah, jadi anak-anak muda kan larinya ke sana ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu, jadi gitu. lebih selektif karena kita bisa tahu rekam jejak orang yang mau menggunakan fasilitas kita, itu kita tahu riwayatnya dia ini baik atau enggak. Itu Oh jadi ada datanya. Jadi tetap milih-milih juga ya siapa yang boleh ditinggal di situ. Biasanya yang di sana itu rekam jejaknya karena di sana tercatat, jadi dia berusaha untuk gitu. untuk baik ya. Jadi dia agar orang lain mau menerima dia. Jadi di data itu dia misalnya yang dia gunakan sebelumnya komentarnya apa terhadap pengguna itu. Jadi kalau bagus kita langsung oke aja kan kalau ada gitu. yang mau pesan gitu. Oh itu nggak seperti ini toh, nggak seperti hotel orang datang tinggal semalam terus pergi, nggak gitu ya? Ada tren tinggalnya di situ beberapa hari gitu ya? Ada rekam jejaknya aja sih, jadi kita gitu. Kalau mau nerima dia jadi ini aja bisa tahu oh ini bagus nih ininya rekam jejaknya sebelumnya. Jadi kan misalnya mau menempati tempat kita berapa hari gitu kan kita perlu lihat dulu ini siapa gitu kan. Mayoritas yang menggunakan itu lokal atau kalau yang sebelumnya, orang asing? Kalau yang sebelumnya yang di Turgo itu yang suka orang asing. Orang asing? Biasanya dia suka yang masih asri gitu ya, pegunungan, terus masih sepi. Dia benar-benar mau lihat. Kalau di sana itu kan karena daerah tinggi gitu, pernah ada orang bule cewek dari Perancis sendirian tuh Pak. Dia berapa hari ya waktu itu 5 hari. Gitu? Di sana tuh, padahal kan itu sepi gitu ya, tapi kan ada penduduk-penduduk di sana. Terus sampai cerita, wah itu kok berani banget. Tapi dia karena suka pegunungan, jadi dia tinggal di sana. Terus pernah juga ada orang Amerika, ya itu karena dia suka sepi itu. Dia sempat lama kalau orang Amerika tuh sempat 10 hari lebih kalau nggak salah. Mungkin ini loh, mungkin yang perlu dipelajari oleh teman-teman kita yang ingin buka homestay itu cara memarketkannya itu. Yang tinggal di Amerika, yang dari Amerika, itu tadi, dari yang Airbnb itu tadi kan internasional. Gitu. Jadi mereka kalau yang ya kekinian lah gitu ya caranya tuh, jadi mereka melihatnya dari sana. Jadi saya juga sempat di info teman waktu itu yang dia sudah punya homestay juga. Saya pakai Airbnb kata gitu kan. Ya tahu tuh saya pakai. Ternyata benar, jadi orang dari luar itu malah lebih mudah akses. Jadi mereka juga bayarnya kan pakai PayPal itu Pak. PayPal. Jadi dia kan nggak mau transfer, nggak bisa juga. Jadi kita buka akun itu. Jadi bayarnya lewat. Kemudian kalau itu seperti hotel, ada yang ngurusi gitu? Atau begitu disewa orang ya sudah urusan si penyewa diurusin gitu? Dulu kita bersihkan ya seperti itu. Jadi gitu. Mereka siap pakai aja. Siap pakai ya. Tapi selama di situ nanti dia yang urusan ngurusin. mereka. Tapi kalau dia membutuhkan sesuatu ya kita bantu gitu. Kalau untuk homestay gitu biasanya ukuran rumahnya itu besar gitu atau enggak juga, itu kayak rumah-rumah kecil gitu. Rumah-rumah kecil ya. Karena kalau misalnya tadi yang dari Prancis itu yang dia cuman sendirian tinggal di situ, kemudian homestay-nya gede banget itu kan banyak ruang yang jadi waktu itu kosong saya gitu. Kayak rumah dari kayu, dari bambu gitu loh. Gitu. Mereka sukanya kan yang seperti itu, alami. Back to nature gitu lah. Back to nature. Jadi ya itu mungkin ya teman-teman nanti mungkin kalau mau mencoba ya gitu asal diseriusin dan fokus itu insya Allah bisa gitu ya. Kalau kemarin tapi ini mungkin untuk teman-teman kita yang kebetulan ke Jogja mau tinggal di homestay-nya Mbak Diana, jadi silahkan dihubungi. Amin. Gitu ya. Nah di samping itu saya juga ini Pak bantu, saya kan waktu itu jadi konsultan ini juga. Ya ilmunya dari Bapak. Ngomong-ngomong konsultan, jadi konsultan apa? Kalau konsultan homestay itu enggak, saya seperti ini gitu. Amor Gelato ini kan dia baru berdiri. Waktu itu mereka keuangannya kan belum disusun. Nah itu perlu bantuan. Nah sebenarnya itu banyak lagi yang seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman itu nanti lulusan AA mungkin tertarik, itu tuh banyak loh Pak usaha-usaha UMKM itu yang memang dia butuh dibantu. Yang membutuhkan bantuan. Jadi mungkin yang banyak yang dilihat atau dicari yang gede gitu ya, tapi sebenarnya yang baru berdiri itu tuh mereka tuh masih tertatih-tatih untuk menyusun laporan keuangan aja belum bisa gitu ya. Ya sempat juga dulu
batik Sogan, sempat juga, tapi sekarang dia lagi, ya itu saya kan waktu sekolah banyak yang saya lepas Pak, karena saya fokus sekolah dulu, takutnya malah nggak rampung. Jadi waktu itu dia minta carikan, udah carikan aja saya yang bisa bantu saya, waktu itu saya transfer ke yang lain. Jadi kalau konsultasi ini sudah bergeser ya, tadi cerita ngelola homestay, kemudian ini cerita yang kedua itu Mbak Diana yang aktif juga sebagai konsultan gitu ya. Iya, itu lebih banyak konsultannya lebih banyak bidang accounting gitu ya, penataan keuangan ya, bukan masalah apa strategi bisnisnya, bukan kalau gitu itu ya. Enggak, kalau accountingnya misalnya mereka gitu ya. biar efektif bagaimana mereka mempunyai sistem akuntansi. Jadi nanti kita arahkan dia menggunakan sistem waktu itu sama teman yang bisa membuat sistem juga, jadi dibangunkan sistem. Di sini juga waktu itu kita anjurkan untuk nanti ada yang menyerahkan semuanya, pokoknya terima beres, ada yang dia ikut terlibat. Biasanya ini ngomong-ngomong butuh tenaga bantuan nggak? Biasanya. Kemarin itu sempat saya. Siapa tahu maksud saya. Halo para mahasiswa yang ingin praktek gitu ya, praktek kemarin bidang juga accounting. Itu. Saya nyari ke mahasiswa saya itu kan. Gitu. Waktu itu saya belum berpikir kalau alumni AA, saya masih ini. Coba nanti karena kan di KJA itu kan waktu itu saya bikin sendiri karena saya, ya itu Pak, kalau nggak fokus itu kita agak ininya ya, harus salah satu dulu. Jadi saya fokusnya sekolah sambil yang lain saya bantu, tapi nggak ini yang nggak mau menyita waktu banget gitu loh. Ini kita ngobrolnya di Amor Gelato ya. Amor Gelato ini kan juga salah satu bisnis yang di konsultannya itu aja. Mbak Diana. Tapi kembali tadi mungkin untuk mahasiswa YKPN yang lagi sekarang itu gini, kalau di kampus kan ada PKL, praktek kerja lapangan gitu ya. Kalau ikut ke Mbak Diana ini mungkin malah PKL-nya itu jadi lebih produktif gitu ya. Iya bisa Pak, nanti insya Allah kalau misalnya kita juga kemarin nyari-nyari sih untuk gitu bantuin saya, misalnya pas bikin harus input itu loh Pak, transaksi keuangan itu kan rutin ya. Nanti kalau kita butuh nanti bisa ngubungin Bapak ya. Iya betul. Buat ini kan kita tuh kan ada problem sama Mbak Diana. Jadi pada saat kita itu mengirimkan mahasiswa untuk PKL ke perusahaan, itu kadang-kadang ya karena situasi dan kondisi yang ada di perusahaan ya, mereka terpaksa tidak dilibatkan pada bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan kompetensi mahasiswa akuntansi gitu ya. Nah kalau ada info semacam ini kan jadi bagus ya. ini. Nanti bisa karena kan kita fokusnya di keuangan ya Pak ya. Nanti insya Allah kalau butuh kita malah sekaligus gini, berarti begitu dia tuh lulus sudah punya pengalaman bagaimana jadi konsultan gitu kan ya. Karena tadi yang disampaikan Mbak Diana kan sebenarnya kan ada sekian banyak perusahaan yang sebenarnya tuh membutuhkan sangat membutuhkan bantuan akuntansi gitu ya. Betul Pak. Karena yang baru memulai itu mereka belum paham. Betul. Apalagi kayak perusahaan asing gini, dia untuk lapor gitu kan, lapor PMA. PMA itu kan ada semacam laporan LKPM ya, penanaman modal asing yang rutin. Tiap satu semester lapor itu kan mereka nggak paham, jadi mereka butuh dibantu. Malah butuh bantuan untuk seperti itu juga. Jadi kita paham bahasa Inggris lebih baik lagi karena kan untuk kalau yang kebetulan ketemu klien yang bisanya bahasa Inggris kan kita bisa komunikasikan. Banyak Mbak Diana perusahaan-perusahaan asing yang ditangani? Enggak sih, saya kalau yang asing baru ini. Cuma waktu itu pernah punya pengalaman kerja di perusahaan asing sebelum saya mengajar dan pindah ke Jogja. Loh di mana dulu? Dulu sempat di Jakarta Pak. Di perusahaan Amerika pernah. Berapa perusahaan? Perusahaan lodging service tuh minyak ya. Dia 3 tahunan. 3 tahun di sana ya. Jadi sempat itu belajar keuangan perusahaan asing seperti apa. Kompetensi bahasa Inggris jelas sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau perusahaan asing karena laporan keuangannya kan bahasa Inggris. Ini gimana kok di Jakarta tiba-tiba balik Jogja? Soalnya saya suaminya orang Jogja.
Pas suami di Jogja, Mbak Diana di Jakarta gitu jadi waktu pindah itu. Jogja. Jadi saya keluar terus cari kerja di Jogja. Oke. Ini gelato ini juga asing. Asing. Oh, punya gitu. Prancis. Prancis gitu ya. Gimana? Jadi jualan es krim aja harus orang Prancis Iya, gitu ya. karena dia fashionnya ya, kayaknya dia Oh, suka gitu. banget jadi. Oh, Walaupun dia pendidikannya juga ini Oh gitu. master marketing, tapi dia Ya. fashionnya di situ kayaknya. Jadi kita bantu keuangan. Nah, sekarang kembali ke ini untuk kebutuhan jasa konsultasi. Menurut pandangan Mbak Diana, apa kompetensi atau keahlian atau bekal akuntansi yang didapat oleh mahasiswa setelah lulus itu gimana? Sudah cukup atau perlu ada apa tambahan yang lain? Kalau sekedar konsultan itu sudah cukup ya Pak ya. Sudah cukup, Namun gitu ya. kalau mau mendirikan kantornya kan itu harus Ya. AKT. Nah, Ya, gitu ya, Jadi ikut harus akuntan. sertifikasinya dulu. Oke. Namun kalau sekedar jadi konsultannya itu nggak perlu AKT, dia sudah menguasai Betul. membuat laporan keuangan, proses dalam pembuatan itu sudah cukup. Ya. Enggak, pertanyaan saya memang dari sisi apa kompetensinya, cukup gitu ya bekal Udah accountingnya cukup, dia. sudah cukup. Karena kalau akuntan CPA itu kan sebenarnya legal formalnya Iya, saja kan betul. gitu. Saya waktu itu juga dari AA itu, saya lulus langsung bekerja di perusahaan asing itu di ini. Lulus AA langsung. Lulus AA itu saya karena udah suami Jogja, akhirnya saya keluar, terus saya lanjut kuliah lagi di Jogja. Jangan-jangan kalau diteruskan di perusahaan asing sekarang udah di Amerika tinggalnya. Iya, amin amin. Seperti ada itu alumni angkatan berapa 2003 dia di KAP asing juga. Ya, ditugaskan di New York beberapa tahun, sekarang kembali lagi. Handro Cahyati namanya, saya masih ingat. Iya Pak. Oh gitu ya. Jadi dulu begitu lulus AYKPN langsung itu? Saya sempat di perusahaan Jepang pernah, terus di perusahaan Amerika setelah itu. Oh gitu. Lulus AYKPN langsung masuk perusahaan Jepang, Terus ganti perusahaan Amerika. Karena gitu saya ya. suka bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi saya misalnya pas interview itu saya Oh gitu. yang nggak takut gitu ya, jadi karena saya suka. Ini apa namanya? Saya kira buat ini mahasiswa penting ini untuk inspirasi ya. Iya. Jadi Mbak Diana ini begitu lulus AYKPN bisa gabung dengan perusahaan asing terus nih. Iya, perusahaan. Itu karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Iya. Gituan ya. Itulah makanya di penunjang ya, yang utama kan akuntansi. Ya. Artinya akuntansinya bagus, tapi kalau kemampuan bahasa asingnya itu kurang kan ya sulit juga masuk. Iya. Gitu ya. Karena interviewnya bahasa Inggris. Interviewnya bahasa Inggris. Tapi itulah inilah alasannya kenapa di AYKPN itu sekarang kerjasama dengan ILP itu. Oh, ya, bagus itu itu, memaksa mahasiswa untuk mempelajari bahasa Inggris selama dia kuliah di Iya, AYKPN. karena menunjang sekali. Iya, ada General English 1, 2, Talking English 1, 2 sampai ke TOEFL preparation itu. Iya, betul. Cuman banyak mahasiswa yang nggak menyadari itu sehingga tidak memanfaatkan kesempatan. Nggak ngikutin ya Pak. sungguh, gitu. Padahal fakta membuktikan gitu Iya, ya. karena ya itu interviewnya bahasa Inggris, laporan Ya. yang dibuat juga bahasa Inggris. Gitu ya. Jadinya ya. Tapi ketika penting. gabung dengan perusahaan asing itu kompetensi akuntansi yang didapat dari AYKPN sudah cukup memadai. Cukup kita karena kan membuat laporan keuangan aja kan Pak Betul, ya. betul. Itu Memang saya tuh pernah dengar ini omongan guyonan tapi kelihatannya serius. Guyon tapi serius gitu. Jadi malah saya itu ngobrol sama seorang profesor, kawan saya. Iya. Namanya nggak usah saya sebutkan. Jadi kalau belajar akuntansi itu D3 aja cukup. Ya karena kalau kita itu bicaranya tentang pengolahan data keuangan sampai penyajian laporan keuangan levelnya kan D3. Coba kalau kita ke S1 itu yang ditekuni sudah bukan teknis pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan. Banyak ke pengambilan keputusan Ya, gitu ya Pak ya. udah sistem informasi manajemen, teori akuntansi, segala macam hal yang nggak berkaitan langsung dengan laporan keuangan, teknis akuntansi, betul Pak. Iya, tapi tidak berarti bahwa lulus AYKPN sudahlah nggak usah ngelanjut. Sekolah tetap kalau bisa setinggi mungkin kan. Betul. Gitu. Ya, Karena Mbak Diana. sekarang itu
S2 aja berhamburan gitu Pak ya, jadinya. Iya, betul. Jadi kita, tapi kalau AAYKPN saya waktu itu sudah cukup untuk mencari pengalaman bekerja di beberapa perusahaan itu. Gitu ya. Oke, kembali ke cerita ini Mbak, apa yang tadi, yang apa, bisnis, kalau dari sisi bisnis homestay tadi ya. Iya itu ya, buat latihan Pak, ya, menerapkan ilmu yang dipelajari. Gitu. Jadi ketika mengajar itu mahasiswa, saya bisa punya bayangan, oh seperti ini membangun suatu bisnis itu yang apa yang diajarkan di buku-buku itu kita coba terapin ya Pak ya. Jadinya punya bayangan ketika mengajarkan ke mahasiswa, oh iya saya juga pernah menerapkan itu. Jadi buat bahan mengajar bisa betul. Pengalaman. Tapi belok sedikit. Ini kalau sekarang itu kan, tadi Mbak Diana cerita, saya begitu lulus AYKPN langsung gabung ke perusahaan asing, perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, gitu ya. Bayangan saya, wah lulus itu memang ya gampang lah cari kerja, gitu ya. Sementara persepsi orang itu, wah cari kerja itu sangat sulit, tapi ternyata nggak sulit gitu aja. Iya, Insya Allah. Ternyata begitu ya. Cuman begini, saya punya keyakinan itu begini. Ya apapun, ingin meraih apapun itu butuh perjuangan lah, gitu ya. Semakin sungguh-sungguh keras perjuangannya, maka yang akan didapat insya Allah ya akan semakin bagus. Nah, barangkali ada tips tertentu dari Mbak Diana. Tips saya itu kalau saya tuh berusaha. Tapi sudah sebelum dijelaskan, paling tidak tadi bahasa Inggris itu. Oh iya, pertama bahasa Inggris kan berarti Mbak Diana itu rajin suka bahasa Inggris dan mungkin kursus, mungkin segala macam. Pertama kursus, tapi kalau suka itu kan biasanya kita nonton misalnya film-film juga ada yang bahasa Inggris atau lagu yang bahasa Inggris itu juga tidaknya menambah kosakata. Oke, kemudian yang berikutnya. Tips lain itu ya ini, kita berhubungan baik dengan orang lain, setidaknya itu membawa banyak hal positif, menjaga relasi, bagaimana kita menjaga hubungan, karena saya dapat tips juga ini dari salah satu dosen saya juga. Katanya gini, bukan saya. Oh, kalau Bapak bekerja keras ya, kita sukses itu dari kerja keras itu. Ya. Saya tanamkan itu. Kalau ada lagi dosen saya itu juga bilang, satu musuh itu bisa menjadi sumber kegagalanmu. Jadi jangan sampai punya musuh. Gitu. Jadi kita usahakan menjaga hubungan baik dengan siapapun, dijaga. Kita tidak misalnya kerjaan, seperti tadi saya ngelamar kerja. Nah itu mungkin bisa jadi dari ada yang tahu saya riwayat sebelumnya seperti apa, pekerjaannya, backgroundnya atau apa. Jadi kan bisa memberikan referensi. Nah, seperti saya juga mengajar dan lain-lainnya itu juga kan dari referensi. Untuk melamar seperti itu semuanya nanti minta referensi. Nah itu bagaimana kita akhirnya dapat referensi yang bagus dari orang yang tepat juga ketika kita menjaga hubungan baik dengan orang. Jadi boleh saya simpulkan, keterampilan hubungan interpersonal atau istilah sekarang itu soft skill soft skill ya, hubungan interpersonal, keterampilan komunikasi, hubungan interpersonal, membangun jaringan, teamwork gitu, yang bekerja sama gitu ya. Kalau senangnya tuh cari musuh kan nggak mungkin bisa kerjasama sama musuhnya kan nggak mungkin. Gitu ya. Tapi saya 100% percaya, karena dari banyak info yang saya dengar itu sebenarnya kesuksesan seseorang itu 80%-nya itu ditentukan oleh soft skill-nya. Jadi yang akademiknya lain itu sebenarnya kontribusinya itu sekitar 20%. Tidak berarti kemampuan akademik lantas nggak penting. Iya, itu itu tetap penting. Tapi ada bukti. Maksud saya ada banyak orang pinter yang tidak bisa menggunakan kepinterannya, kan gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu dengan efektif gitu ya. Oke, saya kira ini bagus.
sekali gitu ya. Jadi soft skill ya. Itulah makanya sekarang di AYKPN itu kan kita kan setengah mewajibkan kepada mahasiswa untuk aktif di kegiatan organisasi. Iya, itu bekal yang bagus sekali Pak. Iya. Jadi belajar mengenal berbagai tipe orang, berbagai menjalin hubungan, Ya. menemukan masalah juga. Nanti kan di situ bagaimana mengatasi. Benar-benar itu membantu sekali. Saya juga jadi ingat Mbak Diana. Jadi gini, semua orang itu ingin sukses dalam hidup. Iya. Tapi yang namanya sukses itu selalu karena orang lain. Nggak Tidak mungkin bisa sukses sendiri. itu bisa dibangun sendiri. Iya, gitu. betul Pak. Nah, Mbak Diana jadi konsultan di mana-mana itu kan ada yang dikonsultani. Ada orang yang bersedia Mbak Diana jadi konsultannya kan gitu. Iya, mereka percaya karena ada yang merekomendasikan ini loh gitu ya, Gitu, ya, gitu. Pak, ya. Nah, oke. Saya kira ini kan satu catatan penting lah bagi. Soalnya mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik Iya. mahasiswa. Tapi kita beruntung Mbak Diana ya di situasi sampai dengan saat ini yang terakhir itu dari data tracer study yang kita buat itu 20% lulusan AYKPN itu sudah bisa mendapatkan pekerjaan pertama ya. Itu setelah lulus sebelum dia diwisuda. 20% kan 20%. jumlahnya banyak. Iya, Jadi Pak. wisuda itu sudah nyantol di mana-mana. Baik. Kalau nanti banyak yang ikut Mbak Diana, ya kan? Kan berarti kan mungkin Lebih banyak. lebih banyak lagi. Semoga ya Pak. Jangan-jangan masih kuliah sudah ikut-ikut kan gitu kan ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Ya, Diana. sama-sama Pak. Terima Ya. kasih banyak sudah Tapi dilibatkan. gini, saya ingin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Untuk mungkin topik yang lain. Ya. Ya siapa tahu obrolan kita itu bisa menginspirasi Iya, ya, baik Pak. mahasiswa AYKPN, alumni AYKPN atau siapapun yang menyaksikan obrolan kita kan gitu. Karena apa ya? Ya kita perlu ya meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan semangat juang kita agar segala macam problem yang sekarang ini sedang sama-sama kita hadapi itu kan bisa segera teratasi. Ini sekarang ada pandemi COVID kan menghadirkan sekian banyak problem. Iya. Kita harus Pengangguran. kerja keras untuk bisa bangkit dari keadaan. Iya Pak. Gitu Mbak Diana. Baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Sampai Pak. ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Sukses semuanya.